Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Nah, untuk sebelum kita melakukan aktivitas atau kegiatan pada hari ini, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu akan mengabsen kalian ya, siapa aja yang nggak masuk pada hari ini ya. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya masuk ya. Jadi semangat kan untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Semangat ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, untuk menambah semangat kita dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita akan melakukan ice breaking dulu supaya lebih semangat untuk pembelajarannya nanti ya. Untuk ice breakingnya itu, Ibu minta kalian semua untuk berdiri ya. Kalau Ibu bilang door, nanti kalian jawabnya door. Kalau Ibu bilang door, kalian juga bilang nggak kena gitu. Kalau Ibu bilang boom, kalian bilang duar gitu. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kalian keluarkan buku kalian. Sekarang materinya apa sih? Kita akan belajar apa sih untuk hari ini? Ada yang tahu? Tadi malam ada yang belajar nggak ya? Kalau ada yang belajar, pasti kalian ingat, tahu apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Siapa yang bisa? Ayo. Ayolah, siapa yang bisa? Oke, Rani, apa? Betul banget. Kemarin kan kita sudah belajar mengenai apa sih bagian-bagian dalam tumbuhan itu, bagian dalam tubuh tumbuhan itu apa saja, dan sekarang kita akan mempelajari tentang bagaimana sih proses tumbuhan itu makan gitu. Bagaimana apakah tumbuhan itu bisa makan gitu. Kita akan mempelajarinya pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hampir di Indonesia itu kan sebagian besar wilayahnya itu kan hutan dan laut. Oleh karena itu, Indonesia itu dijuluki dengan hutan terluas ketiga di dunia. Tahu nggak? Nomor 1 mana? Betul, nomor 1 itu hutan Amazon. Yang kedua itu hutan Kongo, dan yang ketiga itu hutan di Indonesia. Jadi kita sebagai warga dari negara Indonesia itu harus bangga karena apa? Karena wilayah kita itu menjadi hutan terluas ketiga di seluruh dunia. Oleh karena itu, Indonesia itu dijuluki sebagai paru-paru dunia. Bagaimana sih caranya? Bagaimana proses fotosintesis itu terjadi? Kita akan pelajari pada pembelajaran kali ini. Nah, tumbuhan tersebut dapat membuat makanannya sendiri. Apa sih bahan-bahan pokok yang diperlukan tumbuhan untuk membuat makanannya itu sendiri? Ada 3. Yang pertama yaitu air, yang kedua yaitu karbon dioksida, dan yang ketiga yaitu cahaya matahari. Jadi cahaya matahari ini sangat berpengaruh besar, sangat berperan penting dalam proses terjadinya fotosintesis tersebut. Bagaimana prosesnya? Mari Ibu jelaskan ya. Pertama-tama yaitu akar pada tumbuhan yang berfungsi menyerap air dan mineral itu diangkut melalui batang sampai ke daun, dan di sana itu terjadilah proses dalam memasak makanan. Karbon dioksida hanya dikeluarkan oleh manusia dan hewan, kemudian diserap oleh daun melalui pori-pori kecil. Pori-pori kecil itu
berada di dalam daun yang dinamakan dengan stomata. Stomata terletak di bagian bawah daun. Di dalam daun tersebut terdapat zat hijau yang disebut dengan klorofil. Jadi di dalam daun itu terdapat pori-pori kecil yang dinamakan dengan stomata, dan di dalam daun tersebut itu ada zat hijau yang dinamakan dengan klorofil. Jadi di bawahnya ini daun, terus di bawahnya ini tuh namanya apa? Stomata. Di dalamnya daun itu yang hijau-hijau itu kan itu namanya zat hijau, itu disebut dengan klorofil. Itu bisa diingat-ingat. Kalau di bawah daun namanya stomata, kalau di dalam daun yang mengandung zat hijau itu dinamakan dengan klorofil. Klorofil ini berfungsi sebagai mesin khusus pada daun untuk menangkap sinar matahari. Jadi klorofil ini sebagai mesin khusus pada daun untuk menangkap sinar matahari. Jadi sinar mataharinya itu ditangkap oleh klorofil. Kemudian digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida itu menjadi karbohidrat dan oksigen. Ibu ulangi ya. Klorofil ini berfungsi sebagai mesin khusus pada daun untuk menangkap sinar matahari, kemudian menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi karbohidrat dan oksigen. Yang itulah yang dinamakan sebagai proses fotosintesis. Jadi tempat terjadinya fotosintesis itu di daun tersebut gitu. Jadi si klorofil ini ada mesin khusus untuk mengubah air dan karbon dioksida itu menjadi karbohidrat dan oksigen. Nah, kan hasilnya fotosintesis itu karbohidrat dan oksigen. Kemana hasil dari dua ini? Karbohidrat itu disimpan oleh tumbuhan sebagai makanan, atau bisa juga disimpan dalam bentuk tubuh tumbuhan seperti di dalam buah. Itu namanya karbohidrat. Kalau oksigen itu dikeluarkan oleh stomata, kemudian dihempaskan ke udara, kemudian kita hirup, kita gunakan untuk bernafas. Itu namanya oksigen. Nah, proses itulah namanya sebagai proses fotosintesis. Jadi itu tadi proses fotosintesis dari tumbuhan, di mana tumbuhan itu dapat mengolah makanannya sendiri, yang hasilnya yaitu karbohidrat dan oksigen. Karbohidrat itu disimpan di dalam tubuh tumbuhan, atau bisa juga disimpan di dalam salah satu dari bagian tubuh tumbuhan, yaitu seperti buah. Nah, untuk melatih pemahaman anak-anak semuanya, Ibu minta kalian untuk mengerjakan soal yang ada di bawah itu, yang ada di lembar kerja itu pada halaman 16 itu. Ibu minta kalian untuk kerjakan sekarang ya. Nanti hasilnya Ibu akan koreksi. Bagaimana? Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang barokah, dan apa yang Ibu sampaikan tadi bisa bermanfaat buat kalian semuanya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.